warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bersama Kak Putri, Duta Genre Kabupaten Pasir 2025-2026. Jadi kita akan bertanya kepada Kak Putri permasalahan sekolah seputaran tentang bully. Gimana Kak Putri, udah siap? Udah siap banget dong, Anggun. Oke, jadi pertanyaan pertama di sini, apa sih Kak bentuk bully yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah? Jadi seperti yang udah kita lihat dan sering kita dengar bahwasanya bully yang paling sering di sekolah itu adalah bully verbal. Jadi misalnya mengolok-olok nama orang tua atau berkata kasar kepada teman, memanggil teman dengan kata-kata yang tidak seharusnya seperti itu. Itu bullying yang paling sering ada di sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak, mengapa beberapa siswa memilih melakukan bully terhadap teman mereka? Biasanya bullying ini dilakukan ketika seseorang merasa lebih tinggi dibandingkan temannya. Jadi dia merasa seolah-olah, temanku ini gak bakal melawan aku kok kalau aku bully dia, kalau aku kasarin dia, kalau aku kata-katain dia. Jadi dia melakukan bullying karena menurutnya temannya ini biasa aja gitu kalau dibullying. Sehingga kita sebagai seorang pelajar, seorang siswa, ketika seseorang membully kita tuh harus sadar kita sedang dibully dan melaporkannya misalnya ke pihak seperti BK ataupun wali kelas, seperti itu. Oh oke. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan siswa yang menjadi korban bully ini Kak? Tentunya perasaan siswa ketika terkena atau menjadi korban bully itu perasaannya bisa hancur atau dia bisa overthinking, merasa sedih, merasa dirinya tidak berharga karena dibully, merasa tidak dipedulikan dan sebagainya. Oke, jadi lanjut lagi Kak, apa sih yang biasanya membuat korban bully itu takut untuk melapor? Baik, biasanya korban bullying ini merasa takut kepada pelakunya gitu. Pelakunya mungkin bisa aja mengancam atau dia tuh merasa kalaupun aku melapor kayaknya bakal tambah besar gitu, seperti itu. Dia merasa kalau dia melapor itu masalahnya akan tambah besar dan lebih rumit lagi. Oh gitu ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Pokoknya Kak, ini banyak tanya. Bagaimana teman-teman sebaya dapat membantu menghentikan bully di lingkungan sekolah? Oke, bagaimana teman sebaya membantu mengurangi bullying di lingkungan sekolah, yaitu dengan lebih mempererat hubungan, lebih menghargai sesama teman, dan juga ketika kita melihat seseorang yang terkena korban bullying, kita membantu dia, merangkul dia, atau kita tegur orang yang membullyingnya. Kalau masih orang itu membullying korbannya, kita bisa melaporkannya ke BK atau sebagai PIK-R, ada yang namanya PIK-R di sekolah, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Kita bisa mengkonseling korban bullying itu untuk agar dia mengeluarkan apa yang dia rasakan, agar dia bisa menyampaikan kalau ini yang aku rasakan, aku nggak suka dibully, tolong bantu aku buat melaporkan atau bantu aku buat menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, terus apa sih Kak dampak bully terhadap prestasi pelajar itu? Oke, baik. Dampaknya itu banyak banget ya, apalagi sama prestasi pelajar. Bisa aja dia jadi nggak fokus belajar, jadi nggak fokus ngerjain tugas, atau jadi nggak bisa ikut-ikut lomba karena dia percaya dirinya jadi rendah. Ketika orang dibully, percaya dirinya akan turun karena dia merasa tidak berharga atas apa yang telah dilakukan pelaku terhadap korban bully. Oh gitu ya Kak, berarti bully ini memang benar-benar bahaya banget ya Kak? Betul banget tuh. Terus gimana sih Kak peran guru dan sekolah dalam mencegah bully ini? Jadi peran guru dan sekolah terhadap korban bullying dan pelaku bullying adalah sebagai penengah. Ketika terjadi pembulian di sebuah sekolah, tentunya guru tuh harus mengambil tindakan yang tegas. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka harus menjadi penengah yang mana memberikan nasihat kepada pelakunya dan juga memberikan penanganan kepada korbannya agar korbannya itu tidak merasa terus terpuruk dan turun prestasinya atau turun tadi ya. Prestasinya. Ya betul sekali. Ya gitu. Oke. Lanjut lagi Kak. Apa langkah yang bisa dilakukan siswa ketika melihat temannya itu sedang mengalami bully atau sedang melakukan pembulian? Seperti yang tadi sudah saya ucapkan, bahwasanya kita sebagai teman kita bisa rangkul dia, kita bisa bantu dia untuk melaporkannya ke pihak yang lebih bisa seperti guru dan BK, atau kita bisa rangkul dia kalau misalnya dia perlu curhat sama kita, kita bisa sebagai tempat dia curhat. Oke. Pertanyaan terakhir ya Kak, nggak apa-apa deh ya, banyak-banyak. Apa akibat jangka panjang yang bisa terjadi jika bully dibiarkan terus-menerus? Oke, kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya itu bakal lebih parah lagi. Siswa tersebut atau korban tersebut itu bisa aja melakukan yang namanya bunuh diri, ataupun dia bisa aja putus sekolah karena dia nggak mau kan masuk sekolah terus ketemu sama pelakunya, dia akan dibully terus-terusan sehingga mentalnya tuh turun, mentalnya rusak dan bisa menyebabkan korban tersebut bunuh diri, seperti itu. Tanggapan kakak kalau ngeliat teman kakak yang sedang dibully itu gimana sih? Kalau saya melihat teman saya dibully begitu, saya sakit hati sih. Saya akan
membela teman saya yang dibully ini dan akan melerai mereka untuk tidak melakukan bullying lagi. Mengapa bullying bisa terjadi? Biasanya itu karena suatu kelompok atau seseorang menindas seseorang itu karena suatu orang yang membuli ini ada rasa bahwa dia itu merasa seperti dominan daripada yang dibulinya ini. Kayak seperti dia tuh badannya gede atau dia anak orang kaya gitu. Jadi dia secara nggak langsung dia ngebully orang yang nggak dominan daripada dia. Baik, makasih. Iya. Oke Kak Putri, makasih banyak ya Kak atas pemaparan dan edukasinya mengenai bully. Jadi teman-teman jangan pernah melakukan bully dimanapun kita berada. Stop bullying. Bye-bye.